Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi hadzal majma' fi hadzal mahdhar. Nasallallahu ta'ala ja'alana min ahli al-khair hibbul khair. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa taslima. Alhamdulillah, kita diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya untuk bisa berkumpul dalam acara live streaming pengajian kitab Anwarul Lami'ah dan Risalatul Mu'awanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada umur kita, amin ya rabbal alamin. Wa'lam anna li qira'atil Qur'an fadlan 'azima wa atharan fi tanwiril qalbi kabira. Qala Rasulullah SAW, afdalu ibadati ummati qira'atul Qur'an. Ketahuilah bahwasanya bagi yang membaca Al-Quran itu sangat luar biasa keutamaannya, dan sebagai atharan fi tanwiril qalbi kabir, yang paling kuat efeknya, efek sampingnya, yang paling kuat pada menerangi hati seseorang. Jadi kita baca Quran itu keutamaannya adalah menerangi hati kita. Kenapa? Jadi Al-Quran menerangi hati kita, karena Al-Quran adalah kalamnya Allah. Al-Quran adalah komunikasi Allah dengan Nabi kita Muhammad SAW yang melewat Jibril. Jadi di Al-Quran itulah yang tercantum bahwasanya itu pesan, hukum, syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sebagai orang yang menyampaikan wahyu tersebut. Jadi Al-Quran itu langsung dari Allah. Allah tidak berbicara, tapi lewat Quran itu adalah kalamnya Allah untuk syariat kita sampai hari kiamat. Karena Quran adalah hidayah bagi kita, tuntunan bagi kehidupan kita, berlaku sampai hari kiamat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Di antara yang afdal ibadah umatku, kata Rasulullah, di antara deretan amalan-amalan yang afdal terhadap umatku apa? Qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Kalau orang-orang Hadramaut sampai di pasar bilanya kadida orang menukar baca Quran. Jadi bilang hampir-hampir kada batal wudu orang di pasar. Tidak kadida nang batukar nih baca Quran. Ngerasaan di galambar di malambar. Dan mereka itu kebiasaan tadarus Al-Quran di bah maghrib sampai isya. Ini bagi nang sudah tuh haji kita. Itu kebiasaan orang-orang Hadramaut kalau mbah ya, maghrib itu amalan mereka adalah tadarus Al-Quran. Nang kayak kita belum puasa. Mbah tarawih kan tadarus Al-Quran. Jadi saya kong membaca nang lain mendengarakan, karena orang yang mendengarakan orang baca Quran, nih orang yang mendengarakan tiap-tiap huruf didengarakannya, maka dia sama seperti membaca, artinya dapat pahala sama dia seperti membaca, padahal hanya mendengarakan orang baca Quran.
tapi bujur-bujur mendengarkan. Tiap huruf dia dengarkan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, didengarkannya orang baca Yasin misalnya di TV ya Allah. Nah, tiap huruf itu dapat pahala. Padahal ada mengaji kada, tapi mendengarkan orang mengaji itu tetap dapat pahala. Bahkan dia sama seperti mengaji, tapi kalau dia bujur-bujur mendengarkan. Kalau masih gitu ya. Anak sembahyang, anak adzan ya Allah, orang ayat. Dan kita dengarkan huruf demi huruf kita ada pahala tak? Jadi ya Rasulullah, di antara amalan hambaku yang paling afdal adalah baca Quran. Qala Aliun karamallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kenapa Sayyidina Ali ini sahabat nang ujungnya karamallahu wajhah? Sedangkan yang lain kan radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhu. Tapi kalau Sayyidina Ali karamallahu wajhah, karena semenjak beliau ditianakannya kita, beliau masih dikandung dalam perut oleh ibu beliau. Ketika di zaman itu masih menyembah berhala, muka daripada Sayyidina Ali itu berpaling. Bila ibu Sayyidin hendak menyembah berhala, itu Muhassidin berpaling, kadang menghadapi berhala itu. Makanya karramallahu wajhah, Allah Ta'ala memuliakan wajahnya Sayyidina Ali. Makanya karramallahu wajhah. Apa kata beliau? Bahkan kan beliau ini titelnya apa? Madinatul Ilm wa Aliun babuha ya Rasulullah. Ana Madinatul Ilm. Oh ya Rasulullah, aku nih kotanya ilmu. Aku kotanya ilmu. Sumbernya ilmu. Wa Aliun babuha. Sayyidina Ali itu saking alimnya, dia sebagai pintu gerbangnya. Sayyidina Ali Sidin itu hendak mentafsirkan Al-Quran, cukup Bismillahirrahmanirrahim, mampu 100 ekor onta membawa kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim aja diurayakan. Jadi kita tuh diartiakan, ditafsirakan makna Bismillahirrahmanirrahim. Kitab tuh 100 ekor onta mampu membawanya. Berarti berapa ribu jilid? Anggap aja satu ekor onta itu 100 biji kitab. Karena onta itu kan kenal kalau berapa sapi kalau awalnya. Anggap aja 100 biji kitab seekor onta. Kalau yang 100 ekor berarti 10.000 kitab. Anggap aja 5.000 jilid. Nang dibahas apa? Sabuting Bismillahirrahmanirrahim aja. Saking alimnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ujar Sayyidina apa? Man qara'al Qur'an wa huwa qa'imun fis shalah. Barang siapa membaca Al-Quran wa huwa qa'imun, dia dalam keadaan berdiri, fis shalah, di waktu salat, di waktu sembahyang, kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah, maka diganjar pahala tiap-tiap huruf yang dia baca waktu sembahyang berdiri. Berapa pahalanya satu huruf? 100 kebaikan. Fatihah itu berapa huruf kemudian?
Apalagi ayatnya panjang ya Allah. Makin panjang ayatnya makin banyak hurufnya yang dibaca. Qul huwallah aja berapa huruf gitu. Qul huwa 4 sudah, qul itu 2, huwa 2. Allah berapa huruf kita? Ahad 3 huruf. Jadi 1 huruf itu 100 kebaikan. Kalau dia baca waktu sholat. Nah jadi kita kalau sembahyang zuhur seorangan ke berjamaah enggak? Itu rakaat pertama, rakaat kedua dianjurkan, disunahkan pakai surah. Pakai surah dianjurkan. Tapi kalau kita berjamaah itu afdalnya mendengarkan bacaan imam. Jadi kita cukup Fatihah aja. Cuman kita mendengarkan Fatihah surah imam. Waladhdallin amin. Nah, kita kan baca Fatihah, tuntung kita Fatihah, dengarkan. Kan biasanya imam belum tuntung lagi baca surah ya kalau misalnya surah Ad-Duha atau Alam Nasyrah atau Watin ya kalau kita baca apa? Fatihah tuntungakan, kita tuntung afdalnya kita mendengarkan imam membaca surah. Itu yang waladhdallin aminnya kita. Imam hanya fa innamal usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi dengarkan imam baca surah itu lebih afdal. Kita kan dapat 2 pahala ya Allah mendengarkan. Jadi ketika orang baca Al-Quran di waktu sholat, maka pahalanya 1 huruf sama dengan 100 kebaikan. Nah, jadi kita jangan Fatihah aja sembahyang seorang. Rugi 2 surah. Ya, ayat rakaat pertama kedua aja. Seluruh sembahyang itu maghrib kah, isya kah, subuh kah, zuhur kah, disunatkan baik berjamaah ataupun seorangan. Misalnya sama berjamaah berarti imamnya nang baca surah yang lain. Rakaat pertama kedua itu sunnat. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fi shalah kana lahu bi kulli harfin 50 hasanah. Barang siapa membaca Al-Qur'an tapi dia dalam keadaan berduduk di waktu sembahyang, maka tiap huruf itu 50 kebaikan. Misalnya aja di waktu tarawih keuyuhan duduknya sembahyang, duduk sembahyang. Tadi kan kalau berdiri berapa? 100. Kalau berduduk 50. Ya sembahyang sunat itu boleh aja berduduk walaupun sehat. Panak santai sembahyang tarawih berduduk boleh bersilang bawa kursi. Orang sakit betis kadanya. Kok anak berduduk bener ya? Anak santai ya. Tapi umat juga itu tarawih saja. Karena sembahyang sunat. Kalau sembahyang wajib selama mampu berdiri wajib berdiri. Jadi kalau kita sembahyang sunat itu Allahu Akbar takbir hanya duduk, ayo duduk situ sampai tuntung. Takbir berdiri Allah. Allahu Akbar. Duduk kayak lagi. Ada lawan nang mocil ditariknya bangku. Jadi kenapa? Tarawih itu duduk santai, karena sajus imamnya. Tapi seru gijer kada umat dia. Anak umpat singgal pulang berarti. Jadi solusinya berduduk. Nah silahkan sembahyang sunat itu boleh meskipun sehat. Kadida uzur, kadida halangan. Nah lain orang berarti sakit ya Allah kada mau berdiri. Nah dibolehkan sembahyangnya berduduk. Itu kalau sembahyang wajib. Selama dia mampu berdiri, berarti sedang sakit tadi. Takbirnya berdiri dulu Allahu Akbar. Ini berdiri Allahu Akbar. Hanya berduduk.
itu kalau orang nang sembahyang berarti sakitnya berduduk aja jar. Tapi kalau kada mampu ketika takbir dia berdiri, iya takbirnya berduduk juga. Kenapa jar dia berduduk? Karena kada mampu. Amun mampu selama dia berdiri, wajib berdiri dulu. Misalnya orang sembahyang berkursi, kada kawajar aku jar sambil tuntong sembahyang berdiri, paksa bawa kursi. Kenapa? Udhurnya ngarannya boleh aja sembahyang berduduk, walaupun sembahyang wajib, sembahyang Jumat kah. Tapi syaratnya dahulu, amun inya kawa berdiri selama takbir wajib berdiri. Adakah bangko sini? Adalah bangko lah, kayak nyaman katanya tontonan. Nah, ini biasanya orang yang sembahyang biasanya bangko, sembahyang wajib lah. Mampu dia berdiri, Allahu Akbar, hanya duduk. Itu kalau orang itu mampu takbirnya dalam keadaan berdiri, cuman takbirnya. Tapi bila kada mampu, boleh dia takbir dalam keadaan berduduk. Jadi bagi orang sembahyang berduduk, kalau dia mampu berdiri sebentar parahatan takbir aja, wajibnya takbir dalam keadaan berdiri. Imbah takbirnya berduduk. Ini orang yang sembahyang biasanya di kursi. Jadi takbir itu wajib berdiri. Kalau dia mampu badan berdiri itu berapa detik? Misalnya 10 detik atau 5 detik. Allahu Akbar. Wajibnya tuh berdiri. Kalau mampu, munya kada mampu, ya dalam keadaan berduduk dia takbirnya. Kalau kada mampu, menggitir aja. Kan takbir itu hanya beberapa detik yang lah. Sudah takbir duduk aja lagi. Nah itu kalau orang sembahyang berduduk di kursi. Wa man karahu wa huwa qa'idun fi shalah kana lahu bi kulli harfin khamsan hasanatan. Wa man karahu wa kharijus shalah wa huwa 'ala taharah kana lahu bi kulli harfin 25 hasanah. Orang yang membaca Al-Qur'an di luar sembahyang, artinya dalam keadaan tidak sembahyang, tapi dia dalam keadaan suci, dalam keadaan taharah, dalam keadaan suci, kada batal wudu, karena lahu bi kulli harfin, maka bagi dia tiap huruf itu berapa kebaikan? 25 kebaikan. Ini orangnya kada batal wudu, kada batal wudu tapi kada sembahyang. Nah, biasa tadarusan atau ada di waktu sembahyang lah jadi kita bacanya Quran satu huruf 25 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa 'ala ghairi taharah kana lahu bi kulli harfin 10 hasanat. Jikalau dia tidak dalam keadaan suci, orang ini kada suci, artinya batal wudunya, baca dia Quran bahapal saja wadduha wal laili idza saja sampai habis surah berapa huruf itu, tapi nya dalam keadaan tidak salat dan tidak berwudu. Nyatanya ada wudu ya. Orang sembahyang. Jadi bukan dalam keadaan sembahyang, bukan dalam keadaan suci, artinya batal wudu. Dia baca Quran, tapi mungkin bahapal ya Allah, atau melihat, karena melihatnya di TV melihat ada bacaannya, maka tiap huruf itu 10 kebaikan. Nah, ini orang yang ada batal wudu 10 kebaikan. Kalau orang ada batal berapa tadi? 25.
Masih kita tonton sembahyang, ngaji ya Allah. Kita belum batal lagi. Nah, setiap hurufnya 25 kebaikan. Apa kami 2 lembar, 3 lembar? Ada huruf kita. Wa iyyaka ay yakuna hamuka fi tilawatika maqsuran 'ala al-iktsar minha duna tadabbur wa tartil. Nah, di sini kurang bagus. Hati-hati di sini bahwasanya tujuan engkau, keinginan engkau membaca Al-Qur'an itu terfokus hendak banyak aja. Tidak tadabbur dan tartil. Tadabbur ini memikirkan makna Quran, dan tartil itu apa? Membaca sesuai hukum tajwidnya. Tartil. Ada yang hafal rangus, ada panjang hidup, membaca. Nah, ada pikir panjang pendeknya hukum tajwidnya atau urusannya. Wa alaika idza talawta bi tadabbur wa tafahum, apabila engkau membaca dengan tadabbur dan tafahum, artinya memahami daripada isi Al-Qur'an, wasta'in ala dzalika bit tartil wa tarassul. Jadi hendaklah dia dengan tartil dan tarassul ini kita beraturan sesuai membacanya dengan hukum-hukum tajwid. Wahdir fi qalbika azamatal mutakallim subhanahu, hadirkan di hati engkau itu keagungan al-mutakallim subhanahu. Jadi hadirkan ketika kita membaca Al-Quran itu, ini adalah kalamnya Allah. Kita seakan-akan berbicara dengan Allah, karena yang kita baca adalah surah dari Allah. Kayak orang masih Allah dapat surat bebinian, himong korehing sepanjang jalanan belum membuka lagi nih. Ini hari kan nggak di HP ini kan tidak. Wah, ini chat langsung sampai. Ada boleh surat-suratan lagi. Amun orang pernah sekolah SMP atau SMA ya Allah. Bahari lebahan dengan surat aja ya. Enggak macam-macam gambar suratnya. Warnanya ya Allah, bila bebinian pink, bila bagian biru. Membawa surat asai mungai. Belum sampai lagi ke rumah. Goreng, panjang goreng. Mbah membuka di rumah asa berbunga-bunga hati. Mau baca huson, hakon 5 kali baca. Padahal sudah 3 kali dibaca, baca pulang. Seakan-akannya apa? Bebinian tadi ada di sampingnya. Injak kawan apa? Mau tarakan hatinya, kawan menghalunisasi kenyataan, seakan-akan bebinian yang mau unjuki surat tadi ada di hadapannya. Ada teguring. 5 kali membaca, 5 kali bulik bisa lebih. Asal ada puas. Nah, itulah ujar Imam Haddad, ketika kita baca Al-Quran, anukan hati kita, fokuskan hati kita seakan-akan kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Quran adalah kalamnya Allah. Jadi itu tuh hanya perbandingan aja lah supaya kita lebih paham. Nah, kayak apa kita membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita baca Quran. Kadang baca Quran langsung baca itu ngaranya berarti apa? Kada huso ya kan? Kenapa kan bilang ada berenai baca Quran? Lalu Quran buruk bola ini. Kada baca. Wajarnya kada gilirin seorang wajar kopi lan rokok. Kada baca dulu yang lah. Wa annaka baina yadayhi taqra'u alaihi kitabahu alladhi amaraka fihi wa nahaka wa 'azaka. Dan bahwasanya engkau seakan-akan ada di hadapannya. Taqra'u alaihi kitabahu, engkau baca kitabnya. Alladhi amaraka fihi. Nah, di situ ada perintah untuk engkau. Jadi Al-Qur'an itu ada perintah. Wa nahaka, dan ada larangan. Wa 'azaka, ada nasihat bagi engkau. Wasaka, dan ada wasiat juga untuk engkau.
wa qul 'inda qira'ati ayati tauhid wa tamjid wa mutalian bil ijlali wa ta'zim. Dan usahakan ketika kita membaca ayat tauhid, qul huwallahu ta'ala, tauhid yang penuh hati engkau dengan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang benar-benar disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa inda qiraati ayatil wa'di wal wa'id, dan ketika membaca ayat al-wa'di. Baca ayat al-wa'di ini kita janji nikmatnya Allah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatan tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Yang ada dalam Al-Quran, yang lah. Itu artinya janji nikmatnya Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang saleh yang beramal saleh, orang-orang beriman yang beramal saleh. Ulaika hum khairul bariyah. Nah, mereka orang-orang yang beriman yang melakukan amal-amal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu khairul bariyah, ulaika hum khairul bariyah. Sepaling baik manusia di antara manusia yang sebaik, paling baik adalah orang beriman yang beramal saleh. Balasannya apa? Janji Allah. Jazaa'um 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Janji Allah Ta'ala apa? Khalidina fiha abada. Jazaa'um 'inda rabbihim jannatin tajri, surga. Nah, jadi bagi orang beriman yang beramal saleh, apa? Surga tajri, yang mengalir, min tahtihal anhar, daripada istana itu, di hadapannya istana itu, di bawahnya itu sungai yang mengalir. Nah, kalau anhar berarti jamak, kalimatnya banyak, artinya ada sebutin sungai. Anhar, beberapa sungai mengalir di sekitar istana surganya. Bagi siapa? Bagi orang beriman yang beramal saleh. Itu janji Allah. Khalidina fiha abada. Jadi para ulama tafsir di situ mengatakan anhar itu ada 4 sungai. Sungai daripada madu. Oh mama. Sungai madu aja ini sesinduk aja kan asalnya mohon minum madu asli ya Allah. Apalagi ini sungai sekarang hendak minum madunya. Nak bercangkir tadi dibududulakan lain jelas rasanya madu nang di surga lawan nang di dunia. Mun kita teh tinggi sinduk 5 sinduk kan madu nang asli bujur-bujur nang larang. Sampai 5 sinduk asaan orang kongan sini ya Allah. Coba kalau madu surga itu kalau diceritakan lagi saking nyamannya. Artinya jelas jauh beda rasa madu yang di dunia dengan madu yang ada di surganya Allah. Sungai apa lagi? Sungai daripada air yang begitu jernih, air yang begitu bening. Kalau kita tuh kalau sadu, ya kalau kata Nohe, ya kalau melihat banyu nang landes nang hijau jernih itu, oh mah hati senangnya berendam ya kalau banyak alam random ulangnya lah random. Kayak nggak asa senang benar, melihat banyunya jernih, dingin, segar. Nah, dibandingkan air sungai surga yang begitu beningnya luar biasa. Sungai apa lagi? Sungai daripada khamar. Berarti boleh lenjer di surga minum bir. Makanya Allah Ta'ala melarang di dunia minum bir atau narkoba supaya merasakan bir di akhirat itu luar biasa.
Makanya diharamkan di dunia, karena bir di dunia itu memaukakan, mau besar jadi mudarat seorang berapa nih sarap nih urat nang hasal itu pagetan overdosis Panadol 5 kaping, Baramik 3 kaping, campur Sprite, campur tertingding berapa tuh nang pagetan sarap kepala kita. Itu jadi diharamkan karena memabukkan nang maulah mudarat diri kita, terutama sarap-sarap ini nang Bandung ada konek di diri kawan dia udah orang 2 kali ngulangi dah dapat ujar sudah ada konek lagi sudah ngapang hantam terus ubat nyamuk aja lagi kada jangan begun loh, ada maulah mati bisa diuplosnya juga. Jadi di surga itu disediakan Allah apa? Bir dari sungai. Sungai itu bir aja nah, sangat hendak minum itu. Ada bercangkir lagi bedrum ngok-ngok. Enggak ada bayanuan. Ada bakal kamihan. Nanti dia bisa di surga. Ada bakal kamihan. Berapa drum aja minum di surga itu kada mau kami. Kada mau kami. Nah, ini lagi ada kamihan sang di surga lah. Allah Ta'ala janjikan tidak manusia yang disediakan Allah Ta'ala ahli surga tak kameh itu kan tidak. Tidak istilah kami ahli surga itu. Semua yang dikonsumsi baik dimakan diminum itu jadi keringat. Jadi keringat harum keringatnya. Nah, jadi sepuas-puasnya makan, sepuas-puasnya minum, kadida qada hajat, kadida buang air besar, buang air kecil itu kadida. Jadi sudah jelas istana surga itu kadida wisinya. Amun istana di dunia kayak Pak Haji Megahnya ada wisinya. Siapa aja nang masuk WC itu pasti bau. Sultan kah pangeran kah ya Allah tapi bau. Tapi bagi ahli surga itu tidak ada istilah bakami behera atau tidak. Ayo bayangkan setelah hendak minum bir di surga itu, nah, di depan istana nah tinggal cibuk aja lagi. Tiler aja mau tiler bang, artinya begitu nikmatnya. Kan minuman-minuman yang paling orang-orang gengsi itu orang-orang yang tingkat elit atas itu kan bir itu minuman kebanggaan mereka. Makin mahal bir itu makin bangga mereka. Ada yang sebotol 15 juta. Oh, bilanya bandak betul bir itu. Oh, berarti ini orang luar berduitnya. Kalau orang apa? Mengira menghitung ketingkatan ekonominya. Oh, bila bir ini orangnya berarti sugih tapi biasa saja. Tapi bila bir nang ini, bah curang ini bir kada betakar. Sebotol 15 juta, 20 juta sebotol. Padahal dicium anjing, diminum teler, hanya nyong berjalan. Tapi kalau bir di surga, ada istilah mau ya, mau di surga. Bingung bidadari, ini mau ini bidadari. Kan ada orang mau di surga, artinya begitu nikmatnya bir di surga disediakan Allah. Nang keempat sungainya sungai susu, Nahrul Laban. Nah ini sungai susu. Bukan susu incap enak Indomie atau lain itu incir itu banyak pemanisnya warnanya benar putih. Mana anak tahu susu murni itu susu beruang nggak punya bujur banyak kadar susunya ya kalau susu asli itu bang rasanya manis lain paling sedikit aja ada kandungan susunya. Ini susu sungai itu senyaman-nyaman susu di dunia kan
Makin larang susu makin nyaman rasanya ya Allah. Susu enak dan susu dengkal, mana nyamannya? Nyata susu dengkal, harganya pun nyata belain. Mama 1.000 lawan 3.500 jauh bener. Rasanya lah lain, kandungannya pun belain juga. Apalagi susu di surga. Dan orang tidak ada bosan-bosannya minum susu di surga. Jadi 4 sungai itulah yang dijanjikan oleh Allah. Bagi siapa tadi? Ulaika hum khairul bariyah. Siapa mereka khairul bariyah? Sebaik-baik manusia di kalangan manusia. Mereka innalladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang beriman yang mereka beramal saleh. Begitu apa pulang ujungnya ayat? Entah dalam khalidina fiha abada. Mana khalidin, mana abada pulang. Artinya khalidin mereka selama-lamanya kekal abadi di surga itu, kada bebulik lagi. Kalau ada 2000 tahun di surga, bebulik ke dunia pulang tidak. Dunia sudah fana, dunia sudah musnah, dunia sudah hanya tinggal cerita. Ini kita sekarang ada di dunia, tinggal cerita aja. Bertahan matian, bertahan dibangkit di masing-masing dihisap sesuai dengan amal ibadahnya. Nah, nang bujur-bujur kehidupan adalah kehidupan akhirat. Imannya neraka, imannya surga. Tapi kalau orang sudah masuk surga, dia kekal sekekal-kekalnya. Kada bakal kembali lagi ke dunia karena dunia sudah hancur. Dia tidak akan mati lagi di surga karena kematian sudah disembelih oleh Allah. Tidak ada lagi di orang di neraka, di surga nang mati. Lagi payah di surga. Di surga lagi payah ada. Ada undangan lagi nang 30 Assalamualaikum ada. Nya mati itu kan tidak lagi sudah itu juga ahli neraka. Mereka apa aja kita tuh sesakit apapun siksaan, sesakit apapun siksaan di neraka, mereka nggak ada mau mati juga. Kayak aja disiksa ada kematian. Hancur awak, terbulik pulang, kayak asal hancur pulang. Mereka merasakan sakitnya, pedihnya, perihnya siksaan dari Allah atas perbuatan waktunya di dunia. Jadi dunia ini menentukan sebenarnya penentuan kita hendak nyaman di akhirat ya kita juga, penentuan kita hendak sakit di akhirat ya kita juga. Ada manusia aneh bangga betulisan di belakang penghuni neraka aja, la ilaha illallah, bangga lawan neraka. Ada aja orangnya tak dilihat orangnya diseres angar ada mau ring. Orang koreng aja di mamainya, apalagi orang ada betulisan di belakang atau tato kah penghuni neraka ya. Lah bangga lo neraka. Kiranya nyaman kalau masuk neraka. Jadi kehidupan yang sebenar-benar kehidupan adalah kehidupan akhirat. Yang akhirat itu ada 2 pilihan, neraka dan surga. Siapa yang menentukan? Kita sendiri. Hendak nyaman ya kita, hendak sakit ya kita. Tapi kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Wal wa'id mumtalian biragabi warham. Jadi ketika ayat tentang siksa Allah, kan banyak juga di Al-Quran itu tentang siksa-siksa Allah, maka hati engkau harus dengan ragab ini ingin dengan janji nikmatnya Allah, janji surga. Warham, apa aja kita ingin sekali menghindari daripada yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang beramal nang kada baik. Wa inda qiraati ayatil awamir waz zawajir syakiran mu'tarifan bit taksir aw mustaghfiran aziman ala tashmir.
Nah, ketika membaca ayat tentang perintah, napa syakiran, bersyukur kita kawa menggawi apa yang diperintah oleh Allah. Az-zawajir, zawajir ini jadi kita model kayak himbauan atau hati-hati jarang kita. Napa mu'tarifan bit taksir. Kita merasa diri kita taksir dengan selalu kurang dengan ibadah. Au mustaghfiran, kita memohon keampunan kepada Allah atas perbuatan tolidor kita. Aziman ala tashmir, di hati kita aziman. Napa aziman ini berusaha keras ala tashmir, memperbaiki nang ada, nang baik terus ditambah baik, nang ada baik menjadi baik, itu tashmir. Jadi kita tuh asal maknanya tashmir itu mengangkat dengan banyak artinya berhimat ya Kak, bujur-bujur ingin memperbaiki yang ada. Nah, jadi misalnya kita sudah berapa tahun yang lalu muyak sudah jadi koboy. Artinya muyak sudah lanjutnya yang pun orang muyak. Nah ini muyak sudah beritan maksiat digawe. Muyak sudah biarlah sudah berlalu. Tashmir, dia selalu berusaha untuk memperbaiki keadaannya. Ampih ini, ampih ini, ampih ini, ampih bazina, ampih mauk, ampih menguli orang, ampih menzalim orang. Nah, tashmir, dia selalu berusaha untuk baik. Wa'lam anna al-Quran wal bahrul muhit wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan daripada ilmu yang kita dapat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak cucu kita yang saleh dan salihat, dan mudah-mudahan Allah menjaga kampung kita daripada bala bencana musibah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wala hadina Allah wa adam hadas mar. Siwa Allah ya Ahmad wasna fi an-nur wa fatima dini wa dunya wal akhirah. Wala hadina hatam al-Fatiha. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin wal 'udhi min as-salihin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairad-dallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina wa sayyi'atina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tanfasirin. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan maqbula wa rizqan wasi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.